Patrick Kluivert resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Lebih dari sekadar juru taktik, pria berusia 48 tahun itu diharapkan bisa jadi magnet bagi pemain keturunan untuk bersedia membela timnas Indonesia. Media asal Belanda, AD, bahkan menyematkan istilah "duta naturalisasi" pada sosok Patrick Kluivert. Sementara, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut Patrick Kluivert aktif mencari pemain untuk dinaturalisasi, karena pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya makin tinggi dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora, ucap Arya. Ketika melatih timnas Curaçao, Kluivert juga menjalankan peran yang sama. Dia aktif mencari pemain naturalisasi. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang bisa digoda Kluivert untuk membela timnas Indonesia? Thomas Paul, usia 23 tahun, posisi bek kiri klub saat ini, SC Cambur. Thomas Paul pernah membuat pengakuan bahwa kakeknya lahir di Indonesia, tepatnya di Bogor. Pengakuan itu disampaikan Thomas Paul pada sesi wawancara dengan Yusa Nugaraha. Thomas Paul punya karir bermain cukup bagus pada level klub. Selain itu, dia juga mengenal Alex Pastur, asisten pelatih timnas Indonesia, karena pernah bekerja sama di Almere City. Joey Pelupessy, usia 31 tahun, posisi gelandang klub saat ini, FC Groningen. Joey Pelupessy disebut-sebut punya darah Indonesia dari sang kakek, yang berasal dari Saparua, Maluku Tengah. Dia sempat dilaporkan tertarik menjalani program naturalisasi setelah melihat perjalanan Saint Patinama. Pelupessy pernah dilatih Kluivert di FC Twente U21 pada musim 2013-2014 lalu. Pada periode itu, Pelupessy merupakan pemain yang menjanjikan. Dia merupakan anggota timnas Belanda pada beberapa level usia. Pascal Struijk, usia 25 tahun, posisi bek tengah, klub saat ini, Leeds United. Pascal Struijk pernah dapat panggilan dari timnas Belanda, akan tetapi belum dapat debut. Jadi, jebolan Jong Ajax Amsterdam masih mungkin untuk membela timnas Indonesia pada level senior. Pada 2023 lalu, mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyebut Struijk masih berharap dipanggil Belanda. Namun, seperti pada kasus Miss Hilges, Struijk mungkin akan berubah pikiran. Ryan Flamingo, usia 22 tahun, posisi bek, klub saat ini, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo punya kesempatan membela 3 negara pada level senior, Indonesia, Belanda, dan Suriname. Sejauh ini, Ryan Flamingo belum membuat keputusan negara mana yang akan dia bela. Ryan Flamingo punya karir yang gemilang. Pada musim 2024-2025, dia pindah dari FC Utrecht ke PSV Eindhoven. Dia jadi pemain utama dan telah memainkan 6 laga Liga Champions sejauh ini. Hairo Riedewald, usia 28 tahun, posisi gelandang, klub saat ini, Royal Antwerp. Riedewald pernah bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Secara level dan kualitas, tidak ada yang diragukan dari Riedewald. Dia bisa jadi tambahan penting bagi skuad Garuda. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bilang bahwa Kluivert sudah mulai mendekati Riedewald dan mengajaknya untuk membela timnas Indonesia. Tadi udah saya kasih clue-cluenya, kata Arya Sinulinga. Michel Bakker, usia 24 tahun, posisi bek kiri, klub saat ini, Lille. Michel Bakker punya rekam jejak yang sangat bagus. Bakker pernah membela PSG dan Bayer Leverkusen. Bahkan, musim lalu, Bakker punya andil dalam raihan gelar juara Liga Eropa yang didapat Atalanta. Hanya saja, ada kendala dokumen dalam proses naturalisasi Bakker. Kita masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Mylion Manuff, usia 23 tahun, posisi winger, klub saat ini, Stoke City. Manuff disebut punya darah Indonesia dari kakeknya. Manuff juga punya darah Suriname dari ibunya. Pada level junior, Manuff bermain untuk Belanda. Manuff memang lahir di Belanda. Manuff bisa jadi opsi sangat menarik di lini depan timnas Indonesia. Sebelum bermain untuk Stoke City mulai Januari tahun 2024 lalu, Manuff jadi pemain andalan Vitesse di Eredivisie. Timnas Indonesia kini memiliki pelatih baru, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut menggantikan Shin Tae-yong untuk memimpin tim Merah Putih.
Sejak awal pekan ini, PSSI resmi mengakhiri kontrak Shin Tae-yong. Mereka kemudian memilih Patrick Kluivert sebagai penggantinya untuk meneruskan perjalanan timnas Indonesia, termasuk di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak pensiun pada 2008, Kluivert pernah mengasuh timnas Curaçao dan klub Turki, Adana Demirspor. Selain itu, ia pernah bertugas sebagai asisten pelatih timnas Kamerun dan timnas Belanda. Publik dan para pendukung timnas Indonesia diharapkan dapat move on dari situasi pergantian pelatih Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, seperti yang diungkapkan pengamat dan juga komentator sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo. Wajib move on. Shin Tae-yong sudah 5 tahun bekerja di timnas Indonesia, meski belum mempersembahkan gelar juara. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah berhasil membawa prestasi babak 16 besar Piala Asia 2023, fase grup Piala Asia U23, 2023, semifinalis Piala Asia U23, 2024, lolos ke Piala Asia 2027, dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, PSSI punya penilaian tersendiri dan mengambil keputusan mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Tugas terdekat Kluivert adalah memimpin timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret mendatang. Sebenarnya biasa terjadi pergantian pelatih, cuma timingnya saja yang dianggap tidak pas. Dalam arti, ketika timnas sedang mendapat hasil positif ketika melawan Arab Saudi dan membuka kans ke Piala Dunia, tapi tiba-tiba dilengsarkan, mungkin ini yang menjadi alasannya. Wajar kalau masyarakat kecewa, ungkap Kesit Budi Handoyo dalam kanal YouTube Metro TV baru-baru ini. Ada keuntungan, Kesit menambahkan, meski banyak yang meragukan Patrick Kluivert dari sisi pengalaman melatih, nilai positif lainnya juga perlu diamati, yakni perihal komunikasi yang dinilai bakal lebih mudah dengan para pemainnya. Diketahui ada belasan pemain keturunan Belanda yang menghiasi skuad Garuda. Dengan keberadaan Kluivert yang juga berasal dari Belanda, situasi ini akan membawa nilai plus. Pelatih asal Belanda jelas untuk mempercepat chemistry dengan pemain-pemain yang sebagian besar keturunan Belanda. Komunikasinya juga akan makin mudah terjalin. Setiap punya ciri khas masing-masing, melihat CE-nya juga kurang mentereng. Tapi, pasti dia akan menggunakan pola yang dia punya. Tapi ada keuntungannya ketika banyak pemain asal Indonesia, hanya pemain lokal Indonesia yang harus beradaptasi dengan keberadaan Kluivert, jelas Kesit. Pengalaman, meski kurang mentereng dalam pengalamannya melatih, Kluivert menjadi satu di antara pemain dengan nama besar pada zamannya. Kluivert merupakan striker ganas saat aktif bermain. Dia pernah memenangi Liga Champions dan Piala Super Eropa bersama Ajax, serta menjuarai Liga Spanyol bersama Barcelona. Sebagai seorang striker, Kluivert telah mengoleksi 206 gol dari 480 pertandingan selama kariernya. Ketika perjalanan karir Kluivert bagus, dengan bermain di tim-tim besar, tentu ada sebuah harapan dan kepercayaan. Ia besar di klub, tapi masih perlu tantangan ketika jadi pelatih. Dia dibantu asisten yang baik juga seperti Alex Pastur dan Denny Lanzat, kata Kesit Budi Handoyo. Pengamat sepak bola, Yusuf Kurniawan, mengatakan timnas Indonesia dan pelatih barunya sekarang akan menghadapi tuntutan sangat besar dari fans sepak bola di tanah air, yakni langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam 5-6 tahun terakhir mengalami lonjakan prestasi. Hal tersebut tak lepas dari polesan tangan dingin seorang Shin Tae-yong. Sayangnya, Shin Tae-yong tak bisa melanjutkan pekerjaannya membimbing timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebab ia sudah didepak PSSI pada hari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, kemarin. PSSI tak butuh waktu lama menunjuk penggantinya. Mereka mengangkat ex-striker timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih anyar skuad Garuda. Tuntutan besar untuk timnas Indonesia, menurut Yusuf Kurniatan, pasca pemecatan Shin Tae-yong, timnas Indonesia dan khususnya pelatih barunya kini berada dalam tekanan besar. Sebab mereka kini diwajibkan meraih hasil positif. Tak ada lagi alasan tim sedang berproses. Pasalnya momen itu sudah dilewati bersama Shin Tae-yong. Sekarang yang dituntut oleh masyarakat nih, udah enggak proses lagi nih, udah hasil sekarang, serunya pada kanal YouTube Liputan 6.
Karena yang dijalani STY ini kan proses, dianggap cukup prosesnya di sini, berarti berikutnya calengenya ya hasilnya, karena Anda, membuat perjudian yang cukup berani menggantikan STY, artinya tuntutannya tentu hasil dong, terang Yusuf Kurniawan. Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi hasil apa yang dimaksud oleh Yusuf Kurniawan? Ia mengatakan timnas Indonesia tak cuma harus sekadar meraih hasil positif di sisa-sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dan pelatih barunya harus bisa lolos langsung ke Kanada, Amerika, dan Meksiko pada 2026 mendatang. Target itu menjadi harga mati. Harus lolos ke Piala Dunia, tegas Yusuf Kurniawan. Karena itu yang saya katakan ini perjudian yang sangat besar. Kalau cuman berharap lolos ke posisi ataupun juga rank 3 atau rank 4, ataupun lolos ke fourth playoff, nggak jaminan lolos ke Piala Dunia. Serunya, kalau sekarang dengan pelatih yang baru, dengan mengakomodasi kepentingan para pemain yang lebih besar, ya harus lolos Piala Dunia, kan Pak Erik tujuannya Piala Dunia. Ya sudah itulah, bertarunglah di situ, tegasnya. Tak boleh ada kesalahan, Yusuf Kurniawan menambahkan, pelatih baru timnas Indonesia nantinya juga harus melakukan tugasnya dengan sempurna di 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, artinya Indonesia tak boleh sampai terpeleset, cuma harus zero mistake, enggak boleh lagi ada kesalahan lagi, tegas Yusuf Kurniawan. Timnas Indonesia sekarang ada di peringkat 3 klasemen sementara grup C klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengemas 6 poin dari 6 laga, Indonesia terpisah 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua. Posisi merah putih sekarang ini masih sangat rawan karena Arab Saudi, Bahrain, dan China sama-sama mengemas 6 poin.